Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahannya bagi saudara dan saya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kecukupan, kita masih diberikan berkat perlindungan. Dan pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan singkat jemaat Yosodipuro, yang pada pagi hari ini saya beri judul Mampukah Kita Melewatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernahkah saudara mendengar ada orang berkata demikian, jika engkau baik terhadap saya akan membalasnya kebaikan saudara lebih daripada yang saudara lakukan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika engkau berbuat jahat terhadap saya akan membalas lebih jahat dari yang saudara lakukan kepada saya. Pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk umat-umat Tuhan? Apakah ini berlaku buat saudara dan saya? Berlaku untuk anak-anak Tuhan yang mengaku pengikut Kristus? Pada pagi hari ini, firman Tuhan saya ambil di dalam Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pada waktu saya membaca firman Tuhan ini, pertama kali saya membacanya, saya bingung, saudara-saudara. Mungkin banyak orang juga bingung, apa maksudnya ini? Mungkin ayat ini susah dipahami, susah dimengerti. Seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah-olah Tuhan membiarkan kita disakiti, kita dipukuli, walaupun kita tidak bersalah, saudara. Dan perkataan ini sepertinya tidak lazim, tidak cocok bagi kita. Apalagi pada waktu kita keluar, ada orang yang tiba-tiba menyerang kita. Apa respon saudara dan saya? Mungkin saya akan membalasnya. Kita respon dengan langsung, kita balas. Tuhan berkata, sebaliknya kalau orang menampar pipi kananmu, saya praktekkan. Ketika saya menampar dengan tangan kanan saya, pasti orang akan terkena pipi kiri. Bagaimana dengan pipi kanan? Mungkin dia pakai tangan kidal, tapi tidak demikian. Kemungkinan menampar pipi kanan hanya bisa dilakukan dengan punggung tangan. Kita tidak membahas teknik yang dilakukan ini. Tetapi saya akan membahas bagaimana reaksi orang tersebut. Bagaimana reaksi orang yang tertampar. Yang pertama, merasakan sakit. Pasti merasakan sakit. Yang kedua, merasa malu dan terhina. Mungkin saudara pernah merasakan, bukan ditampar ya, tetapi pernah dibikin orang menjadi sakit hati gitu. Pernah saudara mungkin mengalami dihina, dipermalukan, dikata-kata yang tidak baik. Lalu apa reaksi saudara dan saya? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan yang terbaik bagi kita. Ketika dia merendahkan dirinya menjadi sebagai manusia, dia menolong saudara dan saya. Dia mau berkorban, dia diludahi, dipukul. Dia teladan yang terbaik bagi kita. Dia tidak membalasnya, saudara-saudara. Di ayat selanjutnya dikatakan, ketika kita ditampar pipi kanan, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Apa artinya ini? Memberikan pipi yang lain tidak dimaksudkan untuk menghina
atau menantang si penyerang. Ini pipi kananku, pipi kiriku juga. Tidak demikian saudara-saudaraku. Sebaliknya, ketika kita ditampar pipi kanan, dia pun menampar pipi kiri, kita biarkan, kita diamkan saja. Sebaliknya itu ketika kita diam, itu adalah pernyataan bahwa aku tidak membalas perbuatan jahatmu dengan perbuatan yang serupa. Dan bisa juga diartikan, aku tidak bereaksi walaupun aku dipermalukan. Renungan pagi ini ya Tuhan, pagi ini, mampukah kita melewatinya? Jika Tuhan Yesus mampu, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita mengikuti firman Tuhan, jangan membalas dendam terhadap siapapun, terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu, apapun, ataupun saudara-saudara kita yang buat jahat kepada kita. Kita justru kita ampuni, memaafkan mereka, dan kita doakan supaya dengan demikian kita boleh melewatinya. Kita dimampukan oleh karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, karena saya bawa dalam Yesus. Amin.